Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya FB Official. Di video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara merawat sebuah laptop ataupun komputer, di mana laptop dan komputer ini sudah umum ya, sudah umum digunakan oleh masyarakat. Nah, tapi kebanyakan orang-orang pada nggak tahu bagaimana cara merawat PC kita itu. Kadang kalau lagi error, kita matikan langsung, ataupun kita cabut colokan yang tersambung ke listrik kalau misalnya komputer. Kalau laptop biasanya ditekan tombol on off-nya sampai mati. Nah, untuk teman-teman semua yang sering melakukan hal tersebut, itu bisa merugikan teman-teman semua dan bisa juga komputer atau laptop teman-teman semua bisa rusak. Dimana yang sering rusak di situ itu hard disk. Kadang mungkin teman-teman semua pernah mengalami namanya blue screen. Blue screen. Nah, mungkin teman-teman semua paham ya apa itu blue screen. Nanti tampilan layar pada saat kita nyalakan PC atau laptop berwarna biru. Nah, teman-teman semua pada tahu kenapa bisa warna biru? Nah, itu disebabkan karena hard disk. Hard disk. Nah, mungkin teman-teman semua mungkin udah paham ya apa itu hard disk dan apa itu RAM di sebuah PC atau laptop. Nah, bagi yang belum tahu, hard disk itu tempat penyimpanan data, sedangkan memori atau RAM yaitu yang menjalankan perintah pada saat booting pertama kali di PC atau di PC atau laptop. Nah, itulah perbedaannya. Nah, kebanyakan teman-teman semua pada belum tahu ya, hard disk itu bisa rusak karena apa? Nah, itu biasanya yang pertama tadi, satu, sering menekan tombol on off. Kedua, sering menginstal. Ketiga, banyak file-file yang berantakan atau yang tidak diperlukan kan di sistem partisi C. Nah, kenapa di sini partisi C? Karena di sini partisi C ini semua perintah atau aplikasi yang menjalankan PC atau komputer ini ada di dalam partisi C. Makanya saya sebut itu sistem partisi C. Nah, untuk teman-teman semua yang belum pada tahu bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut, atau mungkin teman-teman semua laptop atau komputernya sering lambat loadingnya atau kadang mati sendiri. Nah, eh, di sini saya akan mengajarkan sedikit bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut. Oke, yang pertama kita lakukan, satu, membersihkan file sistem yang error. Nah,
Nah, mungkin teman-teman belum ada yang tahu, ada juga yang belum tahu ya. Kalau yang belum tahu, ada beberapa cara. Yang pertama menggunakan aplikasi Quick Cleaner. Jadi ya, Quick Cleaner saya punya di sini. Bagi teman-teman semua yang belum punya Quick Cleaner bisa di-download. Di sini bisa berbayar dan bisa juga free. Ini kita akan buka ya. Nah, ini tampilannya. Sini kita akan masuk ke custom. Nah, di custom ini ada dua, yaitu Windows, di mana Windows itu yaitu sistem bawaan dari sistem operasinya. Terus ada aplikasi. Aplikasi ini di mana aplikasi-aplikasi tambahan dari PC atau laptop kita. Nah, yang pertama kita akan analisis dulu. Nih, di analisis. Ini di clean Windows. Ini jangan lupa ya di custom clean. Terus Windows, terus analisis. Oke, ditunggu sampai 100%. Nah, nanti di sini kan ada beberapa ya file-file yang error nih. Lumayan ini kan ada beberapa KB. Ada di sini ada jumlah filenya, ada KB-nya di sini. Nah, untuk membersihkannya di run cleaner aja. Untuk tambahannya bagi teman-teman semua mungkin yang ada yang bertanya juga, apakah Quick Cleaner ini bisa mengatasi blue screen atau apa? Untuk dari saya ya, semakin kita rawat PC kita atau laptop kita atau aplikasi kita, itu pasti terjamin jarang terjadi blue screen. Dan itu pun blue screen sering terjadi karena harddisk kita kepanasan, error. Kadang dia seperti itu. Dan yang saya lakukan ini yang standar atau yang sering digunakan oleh orang-orang pada umumnya. Oke, ini udah di clean fish. Sekarang masuk kita ke aplikasi. Aplikasinya di analisis juga. Oke. Nanti kalau udah di run cleaner juga sama dengan tadi. Kayak ini kalau untuk aplikasinya sedikit doang ya. Nah, kenapa sedikit? Karena jarang aplikasi yang sering kita tutup secara paksa. Kebanyakan Windows yang sering kita tutup. Kadang kalau misalnya laptop kita lagi error, kita tekan tombol on off. Nah, itu bisa disebabkan. Ini di run. Oke, kita akan tunggu sampai 100% lagi. Nah, di sini ada registry. Nah, registry ini data-data semua yang ada di sistem registry ini yang sering error atau yang menyebabkan file atau harddisk kita penuh padahal tidak di dalamnya datanya tidak terlalu banyak. Nah, ini disebabkan karena registry ini. Jadi kebanyakan data-data atau file-file yang tidak diperlukan. Jadi kita akan clear registry, terus scan for issues. Silahkan ditunggu sampai 100%. Nanti saya ada tambahan lagi ya buat bersihin sistem yang error-error di laptop kita itu, supaya pada saat kita nyalakan nggak usah loadingnya terlalu lambat. Oke, ini cuma untuk membersihkan aplikasi sama Windows tadi sama registry ini. Nah, ini semua ini sistem yang error-error. Oke, kita akan review select. Nah, ini diklik no aja. Oke, habis itu di fix all select. So, oke, kalau udah ini ada yang lain. Mungkin ini buat mengupdate drivernya, dan ini buat menghapus aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan yang bisa menyebabkan laptop kita itu sering hang atau ngeblank atau ada blue screen. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita akan masuk ke
ini ke run. Untuk masuk ke run itu tekan tombol bendera logo Windows sama plus R. Oke. Ini ya, yang pertama tadi tekan logo bendera Windows plus R. Oke, nanti akan tampil seperti ini. Terus di sini ketik persen sama TMP. Diokekan. Nah, ini semua sistem yang error tadi. Untuk membersihkannya hampir sama dengan quick cleaner tadi yang di registry tadi. Nah, ini ada beberapa yang tidak bisa dihapus. Kita akan coba hapus. Apakah bisa? Ini oke. Kalau udah, ini skip aja. Ini ada 3 file yang tidak bisa dihapus. Ini nggak apa-apa. Di close saja. Oke, setelah itu kita akan masuk ke partisi. Nah, untuk perawatan partisi di sini yang sering kita rawat itu yaitu partisi C. Kalau S sama F ini kan untuk data ini. Jadi jarang kita masukkan aplikasi-aplikasi yang akan kita inginkan. Jadi kebanyakan di partisi C. Nah, untuk merawat partisi C itu, yang pertama kita klik kanan, properties. Nah, oke, di sini ada disk cleanup. Disk cleanup ini untuk memberikan atau mengosongkan file yang terisi atau yang belum terisi sehingga hard disk kita itu bisa terisi file-file yang akan kita install nantinya. Oke, atau bisa disebut juga untuk mengatur space atau isi dari hard disk tersebut. Oke, di disk cleanup. Oke, ini ditunggu. Oke, nanti kalau udah di-okekan saja. Oke, di delete. Oke, setelah itu kita akan masuk ke tools. Nah, di sini di tools, di sini untuk yang sering error bisa diatasi juga di sini itu error checking. Nah, error checking itu sistemnya contohnya kayak gimana? Mungkin teman-teman semua pernah menutup aplikasi, loadingnya lama sekali ya, loadingnya lama. Setelah itu nanti mati sendiri atau ketutup sendiri. Nah, kalau kita nggak sering klik error bersihin atau cek di partisi ini, nanti lama-lama komputer kita itu loadingnya lambat sekali. Jadi untuk teman-teman semua ada baiknya setiap menggunakan PC atau laptop, kalau banyak aplikasi yang diinstal atau yang sering error, ada baiknya di bersihin dulu tools atau di error checking, berarti supaya tidak terjadi loadingnya terlalu lambat. Oke, dicek. Oke, setelah itu baru scan drive. Itu memeriksa semua drive yang error di partisi C itu. Oke, ini agak lahan. Ini saya tutup dulu. Ini tuh dia memeriksa file error tuh bisa menggunakan satu cleaner, kedua melalui %cmp pada run, ketiga melalui properties pada partisi C. Oke, kita akan tunggu. Di sini ada waktunya 2 menit.
Baik untuk teman-teman semua ya, sebagai tambahan juga tentang blue screen tadi ya. Nah, biasanya kalau blue screen itu bisa terjadi juga ya apabila ada tambahan hardware atau software baru yang tidak mendukung di PC atau laptop tersebut. Nah, kenapa tidak mendukung? Biasanya eh, kan sebuah aplikasi atau hardware itu kan dia menentukan suatu spek dari PC atau laptop ya. Contohnya ya, misalnya saya punya laptop RAM-nya cuma 2 GB, terus 4 GB, terus harddisknya ya anggap aja 100 GB. Nah, saya masukin aplikasi emulator game. Nah, ternyata speknya itu minimal 8 GB RAM-nya, harddisknya 100 nggak apa-apa. Nah, terus saya coba paksain. Nah, saya coba paksain masukin aplikasinya. Setelah saya masukin, oke, terinstall dengan baik. Terus saya coba buka aplikasinya. Biasanya itu error, disuruh restart dulu PC-nya atau laptopnya. Nah, setelah diinstal biasanya itu nanti nongol di layar itu ada blue screen. Nah, blue screen itu bisa jadi nanti laptop kita nggak bisa login ke desktop dan bisa juga login. Nah, ada dua kemungkinan. Kalau misalnya kita tidak bisa login, kemungkinan jalan terakhirnya itu laptop itu kita install ulang. Nah, kalau diinstal ulang kan udah otomatis banyak data yang hilang ya. Nah, kalau misalnya kita bisa login, ada baiknya aplikasi atau hardware yang baru kita tambahkan itu dicopot kalau hardware-nya, kalau untuk software-nya di uninstall atau dihapus aplikasinya karena tidak mendukung di PC tersebut. Nah, sebenarnya sih kalau untuk masalah-masalah yang error di PC itu banyak sekali ya. Bukan hanya disebabkan dari aplikasi, dari software, dan bisa juga dari human error atau manusianya. Kadang kalau kita lagi browsing ini, jaringan agak lemot, kadang kita tutup sekaligus aplikasinya atau kita sambil buka yang lain. Nah, pada saat kita klik tombol salah satu aplikasi lain, mungkin menunggu loading kita kan orangnya nggak sabaran ya. Jadi klik sana, klik sini, lama-lama kan error itu. Nah, itu juga bisa disebabkan. Nah, dari semua hal yang saya simpulkan tadi, untuk mengatasinya, yaitu seperti yang saya lakukan. Ada tiga ya, yaitu menggunakan aplikasi Quick Cleaner, terus menggunakan RAM, diketik persen sama TMP sama persen pada RAM, terus diklik kanan pada partisi C itu properties. Nanti ada pilihan seperti ini. Nah, untuk perawatan harddisk, lagi supaya harddisk kita itu lebih nyaman atau lebih enak untuk dipakai sehari-harinya, masih ada lagi di bawahnya ini, yaitu optimize and defragment drive ya. Ini berfungsi untuk uh, menyusun harddisk kita itu atau menstabilkan harddisk kita itu dari semula atau dari susunan awalnya, sehingga harddisk kita itu lebih gampang atau lebih enak pada saat digunakan PC. Nah, untuk melakukan optimasi and defragment waktu sekitar 1 jam lebih, tergantung harddisk yang dipakai ukurannya, terus tergantung juga aplikasi yang telah diinstal di harddisk tersebut. Jadi begitu teman-teman yang mau optimize and drive ini, ada baiknya dilakukan pada saat tidak melakukan aktivitas PC, karena kalau di optimize and drive defragment ini, nanti kalau sambil mengoperasikan PC nanti bisa error harddisknya. Oke, bagi teman-teman yang mau coba silahkan dicoba untuk menggunakan ini, karena di sini saya eh,
menjelaskan yang hal-hal yang error, jadi saya akan jelas sampai di sini aja. Oke, teman-teman, yang error checking local disk C tadi udah selesai, ini successful. Oke, ini solve details. Kalau mau lihat sistem yang errornya, nih. Nah, yang dibersihin error checking ini semua data yang ada di aplikasi ini. Oke, saya akan close juga ini semua. Oke, untuk teman-teman semua, bagi yang sudah melakukan hal yang saya lakukan ini, ada baiknya setelah dilakukan di restart ulang ya, supaya PC kita itu lebih normal lagi. Oke teman-teman semua, demikian dari tutorial FVG official ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, dan share supaya tidak ketinggalan dari video-video tutorial berikutnya ya. Terima kasih.